Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh teman-teman. Channel Desa Mabindo kembali hadir ke hadapan teman-teman untuk menyuguhkan konten-konten yang bisa saja bermanfaat kepada teman-teman. Saya Asdar Kajang kembali hadir ke channel ini untuk memberikan salah satu tutorial yang berkaitan dengan masalah pelayanan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah kependudukan, dan di video ini kita akan membahas bagaimana membuat tabel register berdasarkan data base kependudukan kita. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang kita upload pada waktu-waktu berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja di pembahasan. Jadi pada video pembahasan masalah klasifikasi kependudukan, saya sudah share contoh format database kependudukan kita yang kita bisa gunakan di desa-desa. Nah, di sini data file itu pun yang akan saya jadikan sebagai pembelajaran. Langsung kita buka saja. Jadi ini datanya teman-teman. Jadi sebaiknya saya tetap perlihatkan judul tabel ini, sekalipun saya geser begini, judul ini akan tetap kelihatan. Jadi caranya adalah begini ya. Klik di sini, baru view, baru recipients, kemudian ini, klik ini. Jadi sekalipun kita tarik ke bawah, judul tetap kelihatan ya. Oke. Inilah yang akan menjadi database kita atau data dasar kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemarin itu kita sudah bikin ini semua ya. Oke. Sebelumnya saya buat juga di sini. Ini tabel pembantu ya. Tabel pembantu. Tabelnya dari isi datanya itu dari sini, nomor KK. Jadi caranya adalah teman-teman tidak usah ketik lagi nih. Cukup buat baru di sini sama dengan, saya hapus saja dulu nih ya. Saya hapus. Tinggal di sini ketik sama dengan, baru klik ini nomor KK, baru enter. Kemudian di copy ke bawah. Ribut sekali teman-teman ya, karena banyak kendaraan di luar. Ini copy saja ke bawah, baru untuk merapitkan kita pakai ini. Nah, ini adalah tabel pembantu. Nah, selanjutnya kita buat tabel register. Kita klik ini teman-teman ya, yang ini ya, di bawah ini. Kemudian kita rename. Caranya klik kanan baru rename, baru register, misalnya register domisili. Ini contoh ya. Setelah itu baru kita buat tabelnya. Sekarang kita buat headernya dulu. Misalnya registrasi keterangan domisili.
ya. Kemudian setelah itu kita buat tabelnya. Caranya untuk mempermudah, tinggal klik saja di sini, atau bisa saja begini teman-teman. Bisa juga di sini ini ya, ini copy sampai di sini, baru di blok sampai situ, baru copy, baru terang domisili, baru di sini pas ini ya. Ya, ini dia punya hasil. Kita atur dulu tabelnya. Kemudian untuk mempercantik saja kita kasih warna mana ya, yang inilah. Kemudian di bold baru kasih tengah-tengah, baru buat tabel di border. Nah, ini dikasih tengah-tengah juga, di merge, baru di bold, kasih naik ukurannya 12 misalnya, atau itu ya. Kemudian ini kan masih ini ya, berantakan, ada itu ini kolom-kolom. Kita hilangkan itu kolom-kolom dengan cara klik view, baru grid lines, dihilangkan centangnya. Oke, setelah itu tabel sudah jadi, tapi ini baru headernya yang jadi. Kita buat misalnya sampai di bawah, misalnya ya, sampai sini ya. Kemudian di border. Kemudian setelah itu tabel sudah jadi. Ini tabel register sudah jadi teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan rumus. Caranya adalah buat dulu rank di samping di sini, daftar penduduk, buat dulu rank. Mulai membuat itu di sini, di nick, karena nick inilah yang menjadi data unik. Setiap orang mempunyai nick, dan tidak ada orang di seluruh Indonesia yang sama nicknya. Maksudnya tidak ada dua orang yang memiliki nick yang sama di seluruh Indonesia. Kalau ada, berarti salah satu nick itu tidak aktif. Jadi caranya adalah di blok di sini sampai di sini ya. Ambil ini yang kakak bantu sampai ke bawah, di blok sampai di bawah sampai data terakhir. Kemudian buat nama rank, misalnya di base. Saya buat di base, baru enter. Caranya buat nama rank itu di sini ya, baru enter. Nah, rank di base ini sudah jadi. Berarti data ini sudah siap untuk menjadi data dasar. Data dasar atau database untuk melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Karena pada dasarnya adalah ketika ada orang yang mengajukan untuk mendapatkan pelayanan, maka yang hanya kita layani untuk mendapatkan surat-surat yang berkenaan dengan pelayanan kependudukan hanya penduduk kita. Jadi oleh sebab itu kita mestinya punya database untuk mempermudah dalam bentuk soft copy. Oke, sekarang kita masuk di keterangan di registrasinya. Kita pasang rumus. Tapi sebelumnya untuk mempermudah mengenal rumus itu, kita ambil sebagai nomor 1 ini sebagai acuan ya. Kita pasang di sini nicknya ya. Jadi ini nick ini sama dengan nick ini, Abdul Salam. Nah, sekarang kita pasang rumus sama dengan di kolom nama, kita pasang rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value, maksudnya ini nilai yang dicari ini ya. Kemudian titik koma, kemudian tabel array itu tadi di base, kita buat rank di base ya, the base. Kemudian titik koma,
Kemudian nama itu di kolom kedua dari tabel di base ini, kolom kedua. Kita lihat. Kita lihat dulu ya. Di base. Kemudian titik koma, kemudian nama. Karena kita cari namanya ini ya di kolom kedua. Kolom kedua. Kita hapus ini, kolom kedua, baru titik koma, baru false. Kemudian enter. Nah, inilah yang kita dapat. Nah, sekarang kan begini. Kalau dia di sini ada, berarti di sini ada. Maksudnya begitu. Kita mau buat seperti itu, teman-teman. Kalau di sini ada, berarti di sini mesti terisi. Tapi kalau di sini tidak ada, di sini mestinya kosong. Nah, kita coba ke bawah. Di sini dia bukan kosong, tapi dia NA. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi itu semua? Nah, rumusnya kita rubah. Di sini sama dengan kita pakai logika if ini ya kolom nick, buka kurung dulu, kemudian ini tidak sama dengan titik dua kali, titik dua, tanda petik 2 kali, kemudian titik koma, kemudian ini, kemudian di sini di akhirnya titik koma, baru titik tanda petik 2 kali lagi, baru balas kurung, baru enter. Nah, di sini kalau dia kosong, dia juga kosong, itu maksudnya. Itu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita copy rumus ini ya. Kita copy rumus ini. Caranya di Ctrl C, di blok ini rumus, baru Ctrl C, baru di tab saja. Tab, baru pastikan di sini. Pastikan di sini. Di sini di JK jenis kelamin kan mestinya bukan Abdul Salam. Dia di sini kita rubah menjadi 3 karena jenis kelamin itu di kolom 3. Kemudian di sini kita paste lagi rumus tadi. Nah, di sini kolom 4 rubah itu. Di sini juga kita paste rumus tadi. Di sini kolom 5 rubah itu di atasnya ini. Nah, ini kita rubah formatnya. Ada 2 cara untuk merubah. Bisa mengklik ini baru di blok ke bawah ya, di blok ini sampai di blok ke bawah sebegitu saja ya, baru klik kanan, baru format ini ya, format, baru custom, baru di sini tulis dd YY, baru oke. Nah, itu salah satu cara. Juga bisa juga langsung di sini, baru di sini short date. Oke, untuk umur dan hari lahir kalau keterangan domisili saya kira tidak penting, itu kita hapus saja. Caranya adalah blok di sini, baru klik kanan, baru delete. Nah, ini status bisa penting. Di sini kita kembali pastikan rumus yang kita copy tadi. Ini ya. Kemudian kita rubah menjadi, mungkin di status itu mungkin di kolom 8. Iya, betul. Kemudian ini status hubungan dalam keluarga, kita pasti kembali rumus tadi. Ini kita rubah menjadi 9. Ya, ribut teman-teman ya. Di sini kita pastikan kembali rumus, baru 10. Kemudian kita pastikan kembali rumus tadi ya, baru 11. Di sini juga kita paste. Di sini 12. Di sini juga kita paste ya. Baru di sini 13. Baru di tab. Baru dipaste kembali. Di sini baru 14. Baru tab. Baru kembali di paste. 14 tadi 15.
kemudian di tab, kemudian di sini paste kembali, baru di sini 16. Oke. Untuk WNI saya kira tidak penting itu ya, kita hapus saja. Oke. Kemudian di sini teman-teman ya, di nomor kakak kita pastikan kembali rumus, baru di sini 16 tadi 17 18. Nah, ini nomor kakaknya. Nah, setelah selesai semua teman-teman itu, kita blok semua rumus ini, baru copy ke bawah. Copy ke bawah ini ya. Ini kan mestinya nggak ada ya, itu. Tapi tidak apa-apa lah, sebentar kita hapus. Ini ya, kita copy ke bawah sampai di tabel terakhir yang bisa kita gunakan tuh. Nah, kita ke bawah, copy ini. Lalu kenapa begini teman-teman? Kenapa ada NA itu? Karena ini tidak ada ini. Tidak ada orang yang punya nick begini. Ya. Tidak ada orang yang punya nick seperti ini di database kita. Jadi kita hapus saja itu. Kita hapus saja itu. Oke. Nah, sekarang untuk register ini, untuk format register ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal nomor urutnya. Nomor urutnya itu supaya maksudnya kalau terisi ada, kalau tidak terisi tidak ada. Jadi sama dengan kita buat rumus yang sama dengan if kita pakai ambil namanya ya, kita if ini tidak sama dengan kosong, maka konta dari sini sampai itu ya. Kalau dia kosong berarti kosong. Kemudian di sini kita absolute, klik F4 itu baru enter. Nah, sekarang kita tarik rumus ke bawah ya. Oke. Nah, inilah tabel register kita. Untuk menjadi data acuan kita dalam pembuatan surat keterangan domisili. Inilah yang akan menjadi data dasar kita dalam membuat surat keterangan domisili. Nah, selanjutnya misalnya suatu ketika misalnya ada orang mendaftar, misalnya ini ya, nomor NIK ini saya copy saja ya, saya copy saja itu. Tapi nanti kan ketika pendaftaran itu kan ada nomor kakaknya yang dia bawa atau nomor KTP-nya yang dia bawa, itu langsung saja di input di sini. Nah, kalau di sini ini kan pembelajaran, saya anggap di sini langsung copy saja tuh. Lalu saya klik di sini, saya tempel di situ tadi, maka semua ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data yang di sini, database kependudukan. Coba kita lihat di sini ya, Ekal Putra kah? 220 ya. Ini ya. Emi Wahdania. Ini Emi Wahdania Bontu Binasa. Oke. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk mempermudah supaya rumus ini tidak kacau nanti di suatu ketika, tinggal teman-teman blok di sini ya. Blok di sini, baru klik kanan, baru format cell, baru bukan custom, ini protection, baru hidden, ini lock baru hidden, dicentang semua baru oke. Setelah itu di sini di
di blok kembali sampai ke bawah, baru klik kanan, baru format cell, baru ini hilangkan semua itu, baru oke. Setelah itu teman-teman tinggal review di sini ya, review baru protect, baru di sini ini ya, hilangkan ini, baru masukkan kunci, passwordnya teman-teman. Masukkan passwordnya di situ 2 kali. Oke. Nah, ketika itu sudah selesai, berarti tabel ini, kolom-kolom yang lain tidak bisa. Alhamdulillah. Tidak bisa terisi. Yang bisa diisi itu di sini. Ini saja yang bisa kita isi, sehingga kolom-kolom yang lain ini, rumus-rumus yang kita sudah pasang itu tidak terganggu. Misalnya kita ambil contoh ini ya, atau ya kita ambil contoh ini, siapa itu namanya, Natasha. Copy, kita ambil contoh itu, kita langsung pasang saja di sini, maka semua data Natasha itu akan muncul di kolom ini. Tinggal ini nanti yang akan menjadi, yang akan masuk nanti di format surat keterangan domisili. Dan cara pembuatan surat keterangan domisili berdasarkan data ini secara otomatis itu akan kita buat pada video selanjutnya. Nah, itulah saya pikir untuk pembuatan register keterangan domisili, dan mungkin yang lain juga tidak jauh berbeda. Saya berharap bahwa video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Jadi demikianlah cara membuat tabel register untuk pembuatan surat-surat yang akan kita lakukan. Oke, tadi itu kan register surat keterangan domisili. Nanti bagaimana cara membuat surat keterangan domisilinya sehingga terisi secara otomatis, tidak mengetik lagi. Jadi yang kita masukkan itu hanya nomor NIK-nya. Itu yang kita. Jadi kalau misalnya ada orang dimasukkan nomor NIK-nya, lalu data ke sampingnya itu yang lain tidak muncul, berarti orang tersebut belum terdaftar di database kependudukan kita. Jadi solusinya adalah, maka daftarlah orang itu di database kependudukan supaya bisa muncul di register. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja berkunjung ke video ini, jangan lupa di subscribe videonya untuk membantu kita mengembangkan video ini agar bisa lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang menjadi subscriber dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa didapatkan dari video, dari channel ini. Tolong bantu di share ke teman-teman yang lain yang mungkin saja bisa juga mendapatkan informasi-informasi di channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan masukkan saran dan kritikannya ketika misalnya ada memang hal-hal yang ingin kita perbaiki di channel ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.